jika negara tidak berani saya akan lawan. Saya sedikit cerita dulu, ada beberapa yang penelpon gelap ke saya. Oled, kamu itu bukan orang Tangerang. Katanya, kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang. Kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Saya bilang, wah kalau ini sepertinya, saya sempat baca buku, judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Seperti apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya, Oled, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Sebagai nelayan, harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial. Kalau saya ini sebagai rakyat, kelola oleh korporasi. Sampai kiamat anak cucu saya pasti yang namanya korporasi pasti mikirnya untung rugi. Lah kalau negara pasti ada bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan cuman di sini kami nggak merasa itu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lura-lura tahu, orang Pohon tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu semua. Pati tahu. Nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Itu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Kok dituntut undang-undang? Bukan kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Udah berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Ya itu korporasi. Nah pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Bikinlah ini si Encon dia mengalihkan isu gitu kan, supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura, bahwa ini swadaya itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi materi gugatan di pengadilan gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja, semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya, itu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam, itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah, karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten, dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya, Oled, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang. Nah padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial, gitu kan. Nah ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Nah artinya ketika saya ngomong bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani. Justru ketika saya melihat kejadian-kejadian di laut gitu kan, pemagaran laut, kemudian tanah diorok, kali diorok gitu. Ya saya bilang tadi, saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang rangka berpikirnya cacat gitu. Pak Khalid, nelayan yang satu ini memang agak lain. Kan ukuran manusia itu diukur ketika dia berpikir harus sesuai dengan kenyataan. Jangan katanya. Kalau ini kan sebenarnya apa masih katanya gitu kan. Nah, normal tidak normalnya seseorang itu diukur dari kenyataan yang ia bicarakan. Kalau yang dikatakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ya saya bilang minha. Minha itu setengah dari 100. Oke, yang ngomong begini itu seorang nelayan loh. Pak Khalid bilang manusia diukur ketika dia berpikir harus sesuai sama kenyataannya. Dan ini yang ngomong seorang nelayan. Gue yakin dengan sangat nelayan yang satu ini itu sering banget baca buku. Gue juga setuju ketika dia berpikir itu harus dengan kenyataan, logis. Kecuali kita berpikir soal keyakinan. Karena menurut gue yakin itu datang dari hati. Ketika kita menggunakan pikiran itu harus sesuai dengan kenyataan.
logis. Nah, konteksnya mungkin yang dimaksud dari Pak Kholib ini adalah yang benar-benar merasakan kerugian pemasangan pagar bambu ini, ya nelayan itu sendiri. Jadi kalau pihak-pihak lain bilang nggak apa-apa, menguntungkan, mereka itu tidak ada di situ dan tidak melihat kenyataannya. Ini yang diperjuangkan sama Pak Kholib ini. Dia memperjuangkan suara-suara nelayan yang merasa dirugikan atas pemasangan pagar bambu ini. Menurut gue Pak Kholib ini juga sudah sangat bisa menjabarkan, bahkan awalnya dia tuh udah berusaha untuk positive thinking, tapi dia merasa tidak ditemukan hal-hal yang memang baik untuk keberlangsungan nelayan yang ada di sana. Kita semua berharap ya, orang-orang seperti Pak Kholib ini lebih banyak lagi, supaya Indonesia itu makin cerdas. Seorang nelayan yang punya kemampuan berpikir seperti Pak Kholib ini harus ditiru. Pak Kholib memberi contoh bahwa seorang nelayan pun itu bisa berpikir kritis, punya sebuah pikiran yang sangat baik gitu loh. Oke, menurut kalian Pak Kholib ini selain jadi nelayan cocoknya jadi apa? Coba tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya tidak bosan mendengarkan, melihat apa yang saya share di channel ini teman-teman ya. Masih berkaitan dengan Bapak Kholid, yang sekarang itu Bapak Kholid itu cukup menggemparkan media sosial. Karena Pak Kholid itu ketika berbicara itu sangat cerdas, sangat lantang, dan sangat mudah untuk dimengerti seseorang ketika Pak Kholid ini memberikan wawasan, memberikan pencerahan tentang laut yang telah dipagar teman-teman ya. Kabareskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Diaji menyebut nelayan Kholid bisa bongkar dalang pagar laut. Dikatakannya dalang dibalik pemasangan pagar laut sepanjang 30 km di perairan Tangerang sangat mudah diungkap. Di antaranya bisa bertanya kepada Bapak Kholid. Ini video yang kemarin ya, tentang Pak Susno Diaji ketika dipanggil di TV nasional, salah satu TV teman-teman ya. Nelayan yang belakangan viral karena mendesak pemerintah usut kasus pagar laut. Ia pun mengungkap alasannya. Sebagai pensiunan jenderal yang sudah 36 tahun menjadi penyidik, Pak Susno mengatakan aparat penegak hukum bisa mengorek informasi dari Bapak Kholid sang nelayan teman-teman ya. Nelayan yang terdampak dari pembangunan pagar laut tersebut. Sebagaimana diketahui, Kholid belakangan muncul manggung di media usai dirinya mengungkap siapa pemilik pagar laut tersebut. Ya, tanya aja kepada nelayan, tanya aja kepada Pak Kholid, Pak siapa itu, dia udah tahu pelakunya. Dia katakan yang borongnya itu, ini namanya, yang bayarannya ini, yang ini kaitannya ke ini, yang ini kantornya di Jakarta Barat terkait dengan perusahaan, ujar Susno. Seperti dikutip dari tayangan Metro pada Selasa 21 bulan Januari 2025. Penyidik yang tengah menangani kasus tersebut semestinya tidak sulit untuk mengungkapkan pelaku. Pak Susno juga menyebut bersembunyi tindak pidana serombongan di balik pemasangan pagar laut. Tindak pidana yang ditemukan oleh terbitnya sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik SHM serta adanya pengkaplingan laut. Padahal Menteri ATR Nusron Wahid menyebut SHGB dan SHM yang diterbitkan itu cacat prosedur dan material. Nah, berarti untuk terbitnya hak ini ada dokumen kan? Oke, minimal dokumen untuk mengajukan permohonan hak, minimal kepala desa tanda tangan, minimal ATR kabupaten tanda tangan, sampai kemana? Nah ini jelas, minimal tindak pidana pemalsuan katanya. Ia juga menduga adanya transaksi di bawah meja dengan mengajukan amplop, tanda petik. Ini tindak pidana korupsi, kemudian karena ini merusak habitat, ini tindak pidana lingkungan hidup. Ini bisa kena tindak pidana pelayaran. Itu pungkasnya ya dari perkataan Bapak Susno. Pengamat ekonomi Derajat Wibowo sependapat dengan Bapak Susno Diaji. Untuk memproses hukum kasus tersebut, Derajat mengatakan relatif mudah.
Ia menambahkan untuk tindak pidana lingkungan hidup bisa dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara forensik. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Susno, ini mudah. Bahkan untuk menemukan siapa yang memberikan perintah itu mudah kok. Saksinya banyak kok. Kan cukup 2 saksi toh. Ya tinggal dikumpulkan saksinya, kemudian ditelusuri uangnya, follow the money, siapa yang bayar, tinggal diambil pelakunya, pungkasnya. Khalid, satu dari sekian nelayan yang terdampak buntut pagar laut tersebut, mengaku sudah sejak lama harus berhadapan dengan korporasi-korporasi dalam mempertahankan lahan. Korporasi-korporasi itu disebut berkaitan dengan proyek strategis nasional PSN, Pantai Indah Kapuk, PIK. Ia bercerita, korporasi-korporasi itu menggunakan cara licik dalam membeli lahan milik warga di Tangerang. Awalnya, ungkap Khalid, pihak korporasi tiba-tiba akan menguruk lahan milik warga setempat, lalu memberinya uang muka. Si A punya tanah nggak mau dijual, tiba-tiba diuruk. Ketika diuruk, disamperin, dikasih DP. Nggak terima, tanah udah diuruk. Diterima, nggak sesuai harganya. Ini kan sama dengan kasih nggak? Bedanya bukan mau dipukul, diuruk dulu, tutur Khalid saat menjadi narasumber dalam sini ya, dalam itu ya, channel YouTube-nya Abraham Samad Speak Up yang tayang pada hari Sabtu 18 bulan Januari 2025. Tak hanya lahan di darat, lanjut Khalid, tambak-tambak petani bandeng juga turut menjadi korban. Contohnya, saya petani tambak, ternak ikan bandeng, butuh sirkulasi air tapi sungainya diuruk. Begitu terus, akhirnya ikan mati, tiba-tiba pihak korporasi datang, udah dibeli aja, dijual aja. Ya dijual lah, pusing, dibeli murah, Rp 50.000 per meter bebernya. Oke teman-teman ya, ini dari Tribun Jatim. Nah, memang ketika kita melihat suara lantang dari Bapak Al-Khalid itu banyak sekali sekarang ya. Para netizen, para masyarakat itu banyak sekali yang mendukung dari Bapak Khalid. Karena ya kita sebagai orang yang tidak tahu tentu saja kan melihat ya cara berbicaranya orang kecil itu jujur teman-teman ya. Kalau orang besar kita ya nggak tahu lah ya. Oke teman-teman ya, mohon maaf kalau ada salah kata. Salam sejahtera untuk kita semuanya, semoga kita selalu bahagia. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.